Revan sudah seperti orang kesetanan mengemudi mobil. Kali ini tujuannya yaitu rumah orang tuanya. Ingin melayangkan banyak protes pada ibunya, terlebih pada kakeknya, Wilson. Rasanya ia tidak terima keluarganya ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Apa yang dilakukan kakeknya benar-benar keterlaluan menurutnya. Seharusnya bukan hukuman seperti ini yang diberikan mereka. Bagaimana mungkin memberikan hukuman yang sangat berat? Mengingat istrinya sedang hamil. Terlebih lagi ia sama sekali tidak tahu masalah hukuman yang dimaksud oleh kakeknya. Mama, kakek. Melihat Revan yang berteriak seperti orang yang kesurupan, baik Luna maupun Wilson hanya diam saja, masih duduk tenang di ruang tamu. Sementara Wijaya memang berada di kantor. Ada apa? Wilson dan Luna kompak bertanya. Apa-apaan maksud kalian? Apa hak kalian mengambil istri Revan dan menyembunyikannya seperti ini? Tidak peduli dengan siapa ia berhadapan, Revan bahkan menatap tajam sang ibu dan kakek. Namun respons Luna dan Wilson tenang, setenang air. Kamu tidak suka? Apa kamu berpikir setelah kamu mengatakan Kania hamil lalu saya akan memaafkan begitu saja kesalahan yang pernah kalian buat? Tidak semudah itu Revandra. Meskipun kamu cucu kesayangan saya, tapi saya tidak pilih-pilih orang. Siapa yang bersalah di keluarga Addison berhak menerima hukuman. Lantas kenapa kakek malah menghukum Kania? Bukankah di sini aku yang salah? Baik Luna maupun Wilson saling pandang sebentar. Tak lama kemudian mereka berdua terkekeh. Terkesan sedikit sinis. Sumpah, untuk pertama kalinya Revan melihat sosok ibunya yang terlihat benar-benar mengerikan. Siapa bilang kami hanya menghukum istri kamu? Di sini yang mendapat hukuman kalian berdua. Sengaja kami bawa pergi Kania, karena hanya itu hukuman yang bisa membunuh kamu. Terserah kamu ingin mencari Kania kemanapun. Selagi Kania ada di tangan kami, jangan pernah harap kamu bisa bertemu dengan istri tercinta kamu. Bukan Wilson yang menjawab, namun kali ini Luna yang angkat bicara. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, Luna juga tegas pada sang putra. Tidak ada yang namanya rasa mengasihani sebagai seorang ibu. Darah Wilson benar-benar mengalir pada anak pertamanya tersebut. Kenapa kalian harus melibatkan Kania? Bukankah di sini aku yang cucu Addison? Kenapa Kania yang harus dilibatkan? Luna mengangkat sebelah alis matanya. Merasa tergelitik dengan ucapan yang baru saja dilontarkan putranya. Bukankah Kania adalah istrimu? Berarti dia masuk ke dalam keluarga Addison dong, kata Luna dengan sinis. Jika kamu tidak mau wanita itu mendapat hukuman, maka lekaslah urus surat perceraian kalian secepatnya. Dengan begitu, maka saya pastikan tidak ada satupun dari keluarga Addison yang akan menghukum Kania. Oh, lebih tepatnya, tidak akan ada yang peduli jika kakek kalian yang sudah memberikan perintah. Revan menatap tidak percaya ibunya. Benar-benar tidak menyangka jika kalimat itu baru saja keluar dari mulut sang ibu. Padahal selama ini terlihat dengan jelas jika Luna sangat menyukai Kania. Apa karena kesalahan yang baru saja ia buat membuat Luna berubah seketika? Ma, Kania itu lagi hamil anak Revan. Bagaimana mungkin mama malah nyuruh Revan buat cerai sama Kania? Kenapa jika dia hamil? Luna justru balik bertanya. Apa kamu pikir mama dan seluruh keluarga Addison akan memaafkan kalian begitu saja? Setelah apa yang kalian berdua lakukan? Jangan harap hanya karena berita kehamilan Kania, kalian malah luput dari hukuman. Hukuman tetaplah hukuman. Mama, di mana Kania? Mendengar sang cucu membentak putrinya, Wilson jadi tidak terima. Ia langsung menatap tajam Revan. Tak lama berucap sesuatu yang langsung membuat Revan tidak bisa berkata-kata lagi. Tutup mulut kamu Revan.
bentak Wilson. Jika kamu ingin segera bebas dari hukuman ini, kamu bisa angkat kaki dari keluarga Addison. Jangan pernah gunakan marga saya lagi. Dan yang paling penting, perusahaan kamu akan saya ambil alih, karena meskipun perusahaan itu dibangun hasil jerih payahmu, tapi tetap saja uang itu adalah hasil tabungan yang diberikan kedua orang tuamu, yang artinya masih milik keluarga Addison. Terdiam sebentar, lalu menatap sang cucu yang terlihat sedikit terkejut. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Jika tidak, segera pergi dari sini, karena saya tidak mau melihat kamu berlama-lama di sini lagi. Tidak ada respons sama sekali dari Revan. Pria itu hanya diam sembari menunduk. Buff. Luna dan Wilson sempat terkejut melihat Revan yang menjatuhkan dirinya. Revan sengaja melakukannya, berharap dengan cara itu ibu dan kakeknya mau berbaik hati mengatakannya di mana keberadaan Kania. Berlutut sembari menatap sayu Luna dan Wilson. Ma, Kek, Revan mohon. Lirih Revan. Lagi pula hari ini juga Revan akan menjebloskan Alan dan Mauren. Masalah hampir selesai. Jadi, Revan mohon dengan sangat, kasih tahu Revan di mana keberadaan Kania. Jangan harap, Revan. Jangan berpikir kami akan luluh dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini. Lagi pula kamu tidak perlu khawatir, Kania akan baik-baik saja di sana. Kania ada di tangan orang yang tepat, tegas Luna. Siapa? Tanya Revan cepat. Kamu tidak perlu tahu. Sekarang kamu pergi. Urus masalah yang sudah kalian buat. Mama pikir ini adalah hukuman yang setimpal untuk kamu dan Kania. Revan menggeleng. Pria itu bahkan memohon pada Luna dan Wilson, berharap mereka berbaik hati dan mau memberitahukan di mana keberadaan istrinya. Namun tetap saja, Luna dan Wilson bukanlah tipikal orang yang mudah luluh, bahkan sekalipun orang itu berlutut. Nih, bukannya merespons permohonan sang putra, Luna justru menyerahkan handphone pada Revan. Membuat pria itu sedikit bingung, namun sedetik kemudian melotot saat sadar ponsel tersebut milik Kania. Belum sempat Revan melayangkan protes, Luna lebih dulu menginterupsi dengan mengangkat tangannya ke udara. Iya, Mama sengaja mengambil handphone Kania biar kalian berdua nggak bisa berhubungan selama beberapa hari, minggu, atau bulan. Ma, sekarang kamu pergi Revan. Selesaikan segera urusan kamu. Seberapa keras pun kamu melayangkan protes, kami tidak akan memberitahukan di mana keberadaan Kania. Sudah kesal dengan sang cucu yang selalu melayangkan protes, Wilson kembali angkat bicara, bahkan kali ini jauh lebih tegas. Sekarang pergi dan jebloskan mereka ke dalam penjara. Perintah Wilson dengan penuh penekanan. Jika kamu bisa. Lanjut pria parubaya itu dengan suara lebih pelan. Kek, pergi Revan. Jangan sampai saya menyuruh orang untuk menyeret kamu. Seru Wilson dengan suara tegasnya. Sudah habis keberanian Revan menghadapi ibu kakeknya. Dengan penuh keterpaksaan pria itu melangkahkan kakinya keluar dari kediaman orang tuanya. Terbesit di pikiran Revan untuk menanyakan keberadaan Kania pada kedua mertuanya. Namun ia sadar, tidak mungkin kakek dan ibunya merencanakan sesuatu setengah-setengah. Yang ada jika ia menghubungi mertuanya, mungkin bukannya mendapat petunjuk, justru ia mungkin akan disemprot habis-habisan. Melihat sang putra sudah pergi, Luna lantas menghembuskan napas panjang. Wilson yang melihat sang putri lalu tersenyum tipis. Una harap semuanya cepat selesai, Pah. Wilson mengelus lembut rambut sang putri. Kamu tenang aja. Leon adalah orang yang tepat kok. Dia pasti jagain Kania di sana. Dari semua sepupu, cuman Leon yang paling papa percayakan. Meskipun Leon bandel, tapi dia orangnya care banget.
Semoga Revan bisa cepat mengatasi semuanya. Amin. Luna mengamini doa ayahnya. Bagaimanapun ia juga tidak tega melihat putranya menderita. Meskipun pernikahan Revan dan Kania awalnya dari pernikahan kontrak, namun sekarang Luna dapat melihat ketulusan dan cinta putranya pada Kania. Ia juga pernah berada di posisi putranya saat ini. Aku harap gak ada musibah buruk yang terjadi sama putra dan menantuku, Pah. Apa harus Una yang bantuin mereka? Luna menatap sendu sang ayah. Wilson langsung membawa sang putri ke dalam dekapannya. Meskipun Luna tidaklah muda lagi, namun di mata pria itu, Luna tetaplah putri kecilnya. Gak perlu, sayang. Anak kamu udah besar sekarang. Dia harus bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tugas kita hanya mendoakan semoga semuanya baik-baik aja. Biarkan Revan yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Luna hanya mengangguk singkat di dalam dekapan sang ayah. Seketika ia teringat dengan kejadian tadi pagi, di mana setelah kepergian Revan, ia segera datang bersama keponakannya, Leon, yang kebetulan hendak kabur karena tahu akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Kania yang baru saja selesai memotong buah untuk dijadikan cemilan langsung mendongak kala mendengar ada yang memanggilnya. Seketika wanita itu langsung menegakkan tubuhnya saat tahu siapa yang datang. Mama. Sebelum disuruh masuk, Luna dan Leon langsung masuk begitu saja. Kania sendiri hanya bisa diam. Tidak tahu hendak melakukan apa. Seketika ia merasa takut dengan mertuanya itu. Sekarang waktunya kalian berdua Revan menjalani hukuman, ucap Luna tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Ya, sekarang Kania tentu tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Mendadak saja otaknya bekerja dengan lambat. Mana suaminya masih di kantor lagi? Emangnya apa hukumannya, Ma? Kalian berdua Revan harus berpisah. Luna langsung mengangkat tangannya ke udara karena tahu menantunya ingin melayangkan protes. Bukan bercerai, Kania. Hukumannya kalian berdua tidak boleh bertemu selama seminggu, bahkan tidak boleh berkomunikasi. Saya akan mengirim kamu ke luar negeri tanpa sepengetahuan Revan. Saya pastikan Revan tidak akan menemukan kamu selama seminggu ini. Maksud Mama? Rupanya Kania masih belum paham sepenuhnya. Sepertinya otaknya yang memang belum sampai. Kania ke luar negeri sama siapa? Sama gue dong, jawab Leon yang sedari tadi hanya diam. Setelah memberikan beberapa ancaman pada Kania, akhirnya wanita itu setuju. Awalnya ia berniat memberitahukan dan berpamitan pada suaminya, namun dengan tegas Luna melarang. Sempat frustasi, apalagi saat Luna sengaja menyita handphonenya. Kania bahkan memberanikan diri untuk bertanya pada ibu mertuanya, kenapa harus Leon dari sekian banyaknya sepupu suaminya? Jawaban yang diberikan Luna simple, yaitu karena dari sekian keponakannya, hanya Leon yang benar-benar ia percayai. Bukan berarti tidak percaya pada yang lain, hanya saja Leonlah yang menurutnya paling welcome dan bukan tipikal pria yang sibuk meskipun tugas menggunung. Berbeda dengan Tiara. Karena wanita itu bekerja sebagai sekretaris dan sering lembur, Luna jadi tidak tega jika menitipkannya pada Tiara. Sementara jika pada Alven, ia tahu betul tipikal pria itu. Sulit bagi Alven untuk berinteraksi jika hanya berdua bersama perempuan. Ia takutnya membuat keponakannya itu sedikit risih nantinya. Sehingga pilihannya jatuh pada Leon. Lagi pula pria itu juga kebetulan akan segera pergi ke luar negeri, karena mendapat kabar dari ibunya jika dia hendak dijodohkan. Kania berangkat ya, Ma. Sekali lagi Kania minta maaf atas semua yang udah Kania dan Mas Revan lakukan. Kami menyesal. Tapi kami juga udah saling cinta kok. Tidak banyak yang keluar dari mulut Luna.
Wanita parubaya tersebut hanya berdehem saja. Silahkan kalian pergi. Sebelum benar-benar pergi, Luna sempat membisikkan sesuatu pada keponakannya, yaitu meminta untuk menjaga dengan sangat menantunya tersebut. Pandangan Revan kali ini benar-benar sayu. Pria itu terlihat tidak bersemangat melajukan mobilnya. Untuk urusan Alan dan Maureen, Revan sudah meminta bantuan pada Hans. Rasanya tidak sanggup untuk berurusan dengan polisi. Tentu saja, karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah di mana keberadaan sang istri. Namun, sore ini Revan terpaksa harus pergi ke kantor polisi untuk melihat keadaan sepupu sekaligus mantan kekasihnya di sana. Lagi pula ia yang menuntut, jadi ialah yang harus datang ke sana. Begitu sampai di kantor polisi, Revan segera masuk dan mendapati Alan yang berada di dalam sel tahanan. Menatap sebentar sepupunya itu. Sementara Alan langsung membuang muka. Malas sekaligus malu menatap Revan. Ini semua bukti yang saya dapatkan. Saya ingin kedua orang tersebut dihukum sesuai dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Perintah Revan sembari memberikan map yang berisi dokumen serta flash disk yang berisi video percakapan antara Alan dan Maureen. Namun, kedua polisi yang ada di hadapan Revan justru terlihat sedikit panik. Hingga akhirnya mereka memberanikan diri untuk memberitahukan pada Revan. Maaf, Pak. Tapi sampai saat ini kami tidak menemukan keberadaan saudari Maureen. Rekan kami sedang mencarinya saat ini. Apa? Revan lantas berseru. Apa-apaan maksud kalian? Apa Maureen tidak mau menyerahkan diri? Benar, Pak. Rekan kami sudah mencari dia, namun masih belum bisa menemukannya. Tapi Bapak tenang saja, secepatnya akan kami temukan keberadaan saudari Maureen. Revan menggeram marah. Pria itu lantas memukul meja yang ada di hadapannya dengan keras. Membuat kedua polisi tersebut terlonjak kaget. Tanpa basa-basi Revan bangkit berdiri, lalu menghampiri Alan yang berada di dalam sel tahanan. Di mana Maureen? Gue nggak tahu. Jawab Alan dengan cuek. Di mana Maureen, Alan? Revan yang pikirannya sedang tidak karuan langsung membentak sepupunya itu serta memukul sel tahanan tersebut dengan kuat. Menimbulkan suara yang membuat Alan terkejut. Gue udah bilang gak tahu, bego. Alan ikut membentak Revan. Kenapa lo nanya sama gue? Emang gue pacarnya? Gue juga gak tahu. Mungkin aja sekarang dia lagi nyari keberadaan istri lo. Lo lagi gak ngerencanain sesuatu kan sama Maureen? Kalau sampai lo berani, gue gak akan segan-segan membuat lo membusuk di dalam penjara. Ucap Revan penuh penekanan. Terserah. Tapi perlu lo ketahui. Mungkin Maureen sedang mencari Kania karena merasa dendam dengan istri lo. Jadi jaga istri lo baik-baik. Sebenarnya Alan juga takut jika Maureen sampai nekat. Mungkin ia akan menyesal seumur hidup jika Kania sampai kenapa-napa. Namun, meskipun demikian, Alan berusaha bersikap biasa saja, seolah tidak peduli. Revan segera pergi dari hadapan Alan. Tujuannya sekarang ingin mencari keberadaan Maureen. Sementara itu, Maureen sedang berusaha mencari kesana kemari keberadaan Kania. Jujur saja, rasa bencinya terhadap wanita itu benar-benar sudah ada di puncaknya. Kania, wanita itulah yang sudah menghancurkan segala-galanya. Merebut Revan darinya, bahkan kini menghancurkan reputasinya. Sudah habis kesabaran yang ada di dalam dirinya. Andai Kania tidak muncul dalam kehidupan Revan, mungkin sekarang dirinya lah yang akan menjadi ratu di dalam hidup dan hati Revan. Namun sejak kedatangan Kania, semuanya jadi hancur tak tersisa. Ingin sekali rasanya ia menghancurkan hidup Kania. Bahkan, jika perlu menghabisi wanita itu sebelum dirinya berakhir di penjara.
Itu yang membuatnya berusaha untuk kabur dari para polisi yang sedang mencarinya. "Kania, kamu benar-benar membuatku muak," desis Maureen sembari mencengkram kuat setir mobilnya. Melajukan mobilnya menuju rumah Revan. Untunglah pria itu sedang pergi ke kantor polisi. Saat ini dirinya sangat yakin sekali jika Kania pasti berada di sana. Melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada CCTV di rumah Revan. Begitu memastikan semuanya aman, Maureen melangkahkan kakinya, menyusuri setiap sudut ruangan yang ada di rumah tersebut. Namun sayangnya ia justru tidak menemukan adanya kehidupan di dalam rumah tersebut. Bahkan ia sudah mencari ke kamar, namun Kania tidak juga ditemukan. Sempat frustasi, namun Maureen tidak mau menyerah begitu saja. Wanita itu lalu kembali mengendarai mobilnya. Tujuannya saat ini ingin memastikan jika Revan pergi sendirian ke kantor polisi. Begitu sampai, sengaja Maureen memarkirkan mobilnya agak jauh dari mobil Revan. Dapat dilihat Revan keluar dari dalam kantor polisi dengan keadaan yang terlihat frustasi. Mungkin karena mendengar polisi yang mengatakan tidak bisa menemukan dirinya. "RGG." Maureen memukul setir mobilnya. Jika Kania tidak bersama Revan, lantas di mana wanita itu sekarang? Maureen memejamkan matanya sejenak. Ia tahu apa yang ia lakukan ini memang salah. Namun, rasa bencinya pada Kania sudah tidak terbendung lagi, sehingga membuatnya gelap mata. Yang ada di pikirannya saat ini, jika ia masuk penjara, maka semuanya sudah selesai, dan ia tidak mau itu terjadi. Setidaknya Kania harus ikut merasakan hal yang setimpal dengan apa yang ia rasakan sekarang ini. Menerka-nerka, hingga terbesit di pikirannya, mungkin saja Kania ada di perusahaan Revan. Namun jika ia masuk ke dalam perusahaan tersebut, maka tamatlah riwayatnya. Berusaha berpikir keras. Hingga saat pandangannya jatuh pada masker dan kacamata hitam, senyum lantas terbit di wajahnya. Digunakannya kedua benda tersebut, lalu digulungnya rambutnya ke atas. Ia yakin dengan begini pasti tidak ada yang mengenalinya. Segera saja Maureen melajukan mobilnya. Setelah sampai di perusahaan Revan, wanita itu lalu memanggil satpam yang ada di sana. Sengaja ia tidak keluar dari dalam mobil. "Permisi, Pak. Apa istri Pak Revandranya ada di sini?" tanya Maureen dengan suara yang sengaja dibuat berat. "Maaf, Mbak siapa, ya?" tanya satpam tersebut sembari menatap curiga wanita yang ada di dalam mobil tersebut. "Saya temannya Kania. Tapi saya lagi buru-buru. Saya malas turun. Takutnya Kania nggak ada di sini." Satpam tersebut mengangguk-angguk pertanda paham. Lantas tak berapa lama berkata dengan suara ramah, "Sedari tadi Bu Kania memang tidak datang ke kantor, Mbak. Mungkin beliau ada di rumah." Maureen terdiam. Padahal ia sudah sangat yakin jika Kania mungkin ada di perusahaan Revan. Namun rupanya tetap nihil. Setelah agak jauh dari perusahaan Revan, Maureen menghentikan mobilnya. Wanita itu mengacak rambutnya dengan frustasi. Bingung hendak kemana lagi mencari keberadaan wanita yang ia cari-cari. Sebentar lagi hidupnya akan hancur, dan ia tidak mau hancur sendirian. "Sebenarnya kamu di mana sih wanita sialan?" gerutu wanita itu dengan memukul setir mobil dan menghentak-hentakkan kakinya. Sudah 3 hari lamanya, namun keberadaan Maureen masih saja belum ditemukan. Membuat Revan benar-benar dibuat panik. Ia pikir Maureen akan sama seperti Alan, yaitu menyerahkan diri. Namun rupanya wanita itu ingin mencari masalah dengannya. Revan tentu peka kenapa Maureen kabur. Tentu saja wanita itu ingin mencari keberadaan istrinya. Hal itu membuat Revan cemas. Takutnya Maureen menemukan keberadaan sang istri.
Apalagi saat ini ia bahkan tidak tahu di mana keberadaan Kania. Sejak kepergian Kania, fokusnya benar-benar terbagi. Di satu sisi ingin fokus mencari Mauren. Namun di lain sisi, ia ingin fokus mencari keberadaan sang istri. Kali ini Revan kembali berhadapan dengan ayah, ibu, bahkan kakeknya. Pria itu memelas pada ketiga parubaya di depannya. Selama 3 hari ini ia selalu uring-uringan. Dirinya pun tidak terurus. Bahkan makan pun tidak berselera. Revan benar-benar terlihat berantakan. Kek, Revan mohon. Di mana keberadaan istri Revan? Revan bahkan berlutut sembari meneteskan air mata. Untuk apa kamu mencari keberadaan istrimu? Bahkan sampai sekarang pun masalahmu belum teratasi. Apa kamu sudah menemukan Mauren? Wilson menatap tajam cucunya. Ingin istrinya kembali? Di tengah situasi yang seperti ini, apa Revan tidak memiliki otak? Bahkan seluruh keluarga Addison dan kedua orang tua Kania ia jaga dengan ketat. Takut jika sewaktu-waktu Mauren datang mengancam. Dan sekarang Revan memohon dengan sangat agar istrinya dikembalikan? Benar-benar pemikiran yang bodoh. Gimana Revan bisa fokus nyari Mauren kalau Kania aja nggak ada di samping Revan? Revan benar-benar khawatir, Kek. Gimana kalau tiba-tiba Mauren tahu di mana keberadaan Kania? Jika kakek kembalikan Kania sama kamu, apa kamu yakin bisa ngejaga dia dari Mauren? Tanya Wilson dengan tatapan sinis. Nggak Revan. Kakek yakin 100% kamu bakal lalai sama keberadaan istri kamu. Di saat kamu sedang fokus mencari Mauren, di situ Mauren justru fokus mencari celah untuk bisa bertemu dengan Kania. Kamu punya otak, kan? Tapi, Kek, Revan benar-benar takut kalau tiba-tiba Mauren tahu di mana Kania. Kali ini Luna yang terkekeh sinis. Sementara Wijaya hanya diam saja. Entahlah, jika bersama dengan ayah mertuanya, pria itu jadi mati kutu. Padahal saat menikahi Luna, ia bukanlah sosok yang miskin. Bahkan ia sudah punya perusahaan sebelumnya. Namun tetap saja, adanya Wilson membuat nyalinya menciut. Kamu tenang aja, Revan. Kamu sendiri aja nggak tahu di mana keberadaan istri kamu, apalagi orang lain. Tekan Luna. Tapi, Ma, Kania kan lagi hamil sekarang. Gimana kalau dia butuh Revan? Revan masih saja terus melayangkan protes. Pergi Revan. Segera cari keberadaan Mauren. Jika kami menyerahkan Kania pada kamu, kamu mungkin akan menyesal seumur hidup karena kehilangan istri kamu. Jadi urus saja masalah Mauren secepatnya. Jangan jadikan alasan karena Kania tidak ada jadinya kamu tidak fokus mencari keberadaan Mauren. Saya tidak punya cucu yang memiliki mental lemah hanya karena cinta. Sekian lama melayangkan protes, namun Revan tetap saja kalah. Hingga akhirnya pria itu memutuskan untuk pergi. Percuma menghadapi ibu dan kakeknya. Sampai kapanpun ia tidak akan mendapat informasi mengenai di mana keberadaan sang istri. Pah, gimana? Apa perlu Una turun tangan bantuin Revan? Kayaknya bakalan lama kalau nunggu Revan, apalagi kondisinya seperti ini. Una takutnya Mauren malah nekat melakukan sesuatu yang belum kita pikirkan sebelumnya. Luna menatap sang ayah, dan dibalas oleh Wilson. Mereka putra kalian, jadi yang harus kamu tanyakan adalah suami kamu, bukan papa. Luna sempat tersenyum canggung, membenarkan ucapan sang ayah. Gimana menurut kamu, Wijaya? Tanya Wilson menatap sang menantu. Menurut aku kita bantuin aja Revan. Aku kasihan sama Revan, Pah. Apalagi Revan dan Kania nggak ketemu sampai nggak berhubungan sama sekali karena takut Mauren bisa melacak keberadaan Kania. Meskipun aku tahu Revan salah,
Tapi aku nggak mau menyesal nantinya jika terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Wilson mengangguk, membenarkan saran yang diberikan menantunya. Baik, kamu yang punya anak. Jadi, jika seperti itu keputusanmu, maka kita akan kerahkan anak buah untuk segera menemukan Mauren. Tapi tetap harus Revan yang menemukannya supaya dia nggak curiga. Luna dan Wijaya mengangguk. Setelahnya Wijaya menghubungi anak buahnya yang selama ini sangat jarang ia gunakan. Segera bantu putralku untuk mencari keberadaan wanita yang bernama Mauren Anastasia. Kalian bisa mencari tahu siapa wanita itu. Tapi ingat, menyamarlah jadi polisi agar tidak menimbulkan tanda tanya untuk Revan. Dan satu lagi, pastikan Revan yang menemukan keberadaan wanita itu, bukan kalian. Baik, Pak. Hua. Gue kangen sama suami gue, Le. Leon menutup telinganya kala mendengar suara Kania yang sangat aduhai. Telinganya bahkan terasa nyut-nyutan. Selama 3 hari ini dirinya benar-benar dibuat gila menghadapi istri sepupunya. Bagaimana tidak, selama 3 hari ini Kania selalu uring-uringan, berteriak tidak jelas, dan terkadang merengek dengan mengatakan rindu dengan suaminya. Dan jangan lupakan sesuatu yang membuatnya ingin gantung diri saja, yaitu menuruti keinginan Kania dengan mengatasnamakan ngidam. Bukannya apa-apa, tapi permintaan Kania benar-benar membuatnya naik darah. Ya kali saja wanita itu meminta dibelikan jajanan yang pernah ia lihat sewaktu mereka ke supermarket. Bukan masalah uang yang dipikirkan Leon, tapi Kania menerornya tepat jam 11 malam dengan terus menghubungi nomornya. Awalnya ia menolak mentah-mentah permintaan wanita itu. Tapi Leon yang notabene-nya adalah pria yang tidak tegaan akhirnya mengiyakan saat Kania merengek lalu bercerita tentang hidupnya. Kebetulan Kania tinggal di apartemen yang ada di sebelah apartemennya. Sudah ditawarkan untuk tinggal di satu apartemen, namun Kania menolak dengan tegas. Katanya tidak baik wanita dan pria asing tinggal di satu tempat yang sama. Padahal, ia bukanlah pria bejat. Tapi tetap saja Kania menolak. Memilih untuk melawan rasa takutnya. Lagi pula dulu ia juga tinggal di apartemen sendirian. Leon yang paham akhirnya menyetujui saja. Ia bahkan suka dengan sikap Kania yang menjaga dengan baik perasaan suaminya. Setiap pagi Leon akan berkunjung ke apartemen Kania, memastikan jika Kania makan dengan benar sesuai arahan dari Luna. Dan pagi ini gendang telinganya hampir pecah mendengar teriakan wanita. Lo nggak usah pakai teriak segala, Kania. Gue pusing ngadepin lo. Ketus Leon. Jikapun bisa, ingin sekali rasanya ia mengembalikan Kania pada Revan. Selama 3 hari ini, dirinya bahkan tidak pernah akur dengan Kania. Namun sayangnya, Leon mana berani dengan tantenya. Mengingat Luna adalah sosok yang mengerikan di matanya. Lo pikir gue nggak enek apa lihat muka lo tiap hari? Sama Leon. Gue capek tinggal di sini mulu. Tiap hari selalu ngeliat muka Elo mulu. Kania yang tahu seperti apa sosok Leon, kini tidak pernah canggung seperti awal bertemu. Leon memiliki sikap yang sama dengannya, yaitu tidak mudah tersinggung. Dih, orang gue ganteng juga. Lo lupa atau gimana? Gue punya pacar banyak woy. Gak kayak Revan, masa cuman punya istri satu doang. Setelah mengatakan kata-kata itu, Leon langsung mengelus kepalanya. Merasa sakit setelah mendapat tabokan dari Kania. Terus lo maunya suami gue punya banyak bini, gitu? Gila ilo. Ogah banget gue di madu. Leon mengangguk. Nggak mau di madu. Kalau dilebihin mau nggak? Pertanyaan Leon kembali mendapat pukulan dari Kania. Membuat pria itu berdecak kesal. Aelah, Kania. Perasaan kita baru kenal beberapa hari yang lalu lo. Gue baru tahu sekarang kalau lo itu suka KDRT.
Selama tinggal di sini gue selalu mendapat kekerasan. Habisnya lo nyebelin banget jadi cowok. Gue tuh gemes, rasanya pengen ngegantung lo. Astagfirullah. Nyebut kan ya, nyebut. Gue kangen sama suami gue, Yon. Lirih kan ya dengan suara sendu. Gue juga, Nia, sahut Leon dengan wajah yang ikut dibuat sendu. Ngapain lo kangen suami gue? Gue pengen disodok sama Revan, jawab Leon asal. Dan berhasil mendapat pukulan di tangan pria itu. Gue bantuin, mau? Tawar kan ya? Gue sodokin pakai golok, gimana? Gue sodoknya nggak tanggung-tanggung, iho. Leon bernapas lega. Hampir saja mereka menghabiskan waktu berbicara dewasa. Ia pikir ada maksud lain dari ucapan Kania. Rupanya otaknya yang sangat kotor. Udah, gue pengen berangkat ke kantor. Pengen nyari nafkah buat si Dedek, ucap Leon. Saat ini pria itu memang sudah lengkap dengan pakaian kerjanya. Hanya saja memang menjenguk Kania sebentar, sekaligus numpang sarapan. Lo kalau ngomong jangan sembarang, Yon. Ini bukan anak lo, jadi nggak perlu pakai acara nyari nafkah buat gue. Lagian gue juga punya uang yang dikasih Mas Revan kok. Cuman perlu ditukar doang. Ada sedikit terselip nada tidak suka dari ucapan yang dilontarkan Kania barusan. Nggak usah geer. Bukan anak lo yang gue maksud, tapi anak gue. Astagfirullah, lo ngehamilin anak orang? Leon tidak menjawab. Tidak mengiyakan maupun menyanggah. Pria itu justru mengusap perutnya dengan lembut sembari tersenyum. Cacing yang ada di dalam perut gue yang lagi hamil. Sorry aja ya gue mau ngasih nafkah buat lo. Abis ini aja gue bakal tagih ke Revan uang yang udah gue keluarin. Kania mendengus kesal saat tahu yang dimaksud pria tersebut. Apalagi mendengar Leon yang sangat perhitungan membuatnya kesal setengah mati. Ya udah, gue berangkat dulu. Kania hanya mengangguk saja. Namun baru saja Leon menggapai gagang pintu, Kania kembali memanggilnya. Apalagi sih, Kania? Gue kayaknya ngidam lagi deh. Leon yang awalnya menatap jengah Kania, kini justru was-was. Rasanya ingin sekali ia segera pergi ke kantor. Urusan ngidam, Leon benar-benar menyerah. Lo pengen apa lagi? Tanya Leon dengan pandangan sendu. Gue tiba-tiba pengen nasi padang. Detik itu juga Leon melotot. Mengusap-usap kupingnya, lalu meminta Kania untuk mengulang permintaannya. Begitu Kania mengatakannya kembali, Leon langsung melongo. Gila. Seru Leon. Kita di London, Kania. Mana ada yang namanya nasi padang? Lo yang benar aja. Ya, lo beliin ke Indonesia, balas Kania tanpa dosa. Lo nyuruh gue ke Indonesia cuman buat beli nasi padang? Tanya Leon dengan wajah tidak percaya. Nasi padang doang, Kania? Lo pikir Indonesia itu tetangga kita yang cuman perlu jalan beberapa langkah? Kagak, Kania. Lo yang waras dikit napa mintanya? Tapi gue pengen nasi padang. Bukan gue yang mau Leon, tapi anak gue. Bodoh amat. Leon nampak tidak peduli. Noh, lo bikin sendiri sana pakai corong merah yang ada cap badaknya. Gue serius, Yon, lirih Kania. Gue lebih serius, Nia. Lo cari deh seLondon nasi padang. Kalau ada ntar gue beli sama toko-tokonya kalau perlu. Tapi gue pengen nasi padang, Yon. Leon dibuat frustasi mendengar permintaan istri sepupunya. Apalagi wanita itu mulai merengek dengan wajah yang dibuat sayu. Andai mereka di Indonesia, meskipun malam akan tetap ia cari sebungkus nasi padang. Di saat sedang berdebat dengan Kania, tiba-tiba ponsel Leon yang ada di saku jasnya berdering. Melihat siapa yang menelponnya, seketika senyum terbit di bibirnya. Halo, Tan.
Halo, Yon. Gimana kabar kalian di sana? Buruk banget, Tan. Hah? Kenapa? Kalian gak apa-apa, kan? Terdengar suara panik dari Luna. Kania mah gak apa-apa, Tan. Leon yang gak baik-baik aja. Capek ngadepin Kania. Hah? Maksudnya? Kania tiba-tiba pengen nasi padang. Tidak ada sahutan dari Luna. Nampaknya wanita parubaya itu tengah berpikir dan mencerna dengan sangat apa yang baru saja diucapkan Leon. Hingga tak berapa lama kemudian, Luna meminta pada Leon untuk menyerahkan panggilan kepada Kania. Kasih handphonenya ke Kania. Sambil memanyunkan bibirnya, Leon menyerahkan ponsel miliknya pada Kania. Halo, Ma. Sapa Kania dengan sedikit canggung. Halo, benar kamu mau ngidam nasi padang? Karena yang Kania tahu ini adalah hukuman, jadi Luna tidak mau berbasi-basi. Biarkan saja mereka semua berpikir ia dan Wilson sosok yang keras. Mendengar pertanyaan ibu mertuanya, keinginan Kania yang tadi sangat menginginkan nasi padang seketika redup. Entahlah, namun jika boleh jujur, tentu saja ia masih takut-takut dengan ibu mertuanya. Enggak, Ma. Kania cuman bercanda doang sama Leon, bual Kania. Leon yang memang pada dasarnya berada di dekat Kania langsung melotot mendengar penuturan wanita itu. Setelah wanita itu membuatnya stres untuk sesaat, kini malah dengan entengnya mengatakan cuman bercanda. Kamu serius? Benar gak mau nasi padang? Tanya Luna memastikan. Iya, Ma. Kania emang cuman bercanda doang tadi. Ya udah, Mama tutup panggilannya. Setelah mengucapkan salam, panggilan langsung terputus. Kania mendesah pelan. Bisa-bisanya ya lo bercanda kayak gitu. Gue sampai panik tahu nggak tadi. Karena setahu gue kan keinginan ibu hamil harus diturutin. Langsung saja Leon menatap tajam Kania. Sebenarnya gue emang pengen nasi padang, ungkap Kania dengan pelan. Lah, tadi katanya bercanda. Kania hanya menunduk. Lalu kemudian mendongak. Melihat wajah sok polos Leon membuat Kania justru terkekeh tidak jelas. Gue takut sama mertua gue. Jangankan minta sesuatu, ngomong aja gue hampir gak berani. Sesaat Leon terdiam. Tak lama kemudian pria itu malah tertawa. Merasa lucu saja karena Kania takut pada ibu mertuanya sendiri. Padahal Luna bukanlah sosok yang menakutkan seperti yang Kania bayangkan. Lo serius gak mau nasi padang? Tanya Leon memastikan. Kania menggeleng lemah. Gak usah deh. Seriusan? Atau mau gue beliin? Kania menatap polos pria di hadapannya. Emangnya gimana? Lo mau ke Indonesia cuman buat beli nasi padang? Ya enggak lah, di fotokopi juga ada kok. Hah? Sejak kapan ada makanan di fotokopi? Tanya Kania heran. Gue tinggal print aja tuh gambar nasi padang. Terus kasih ke lo, jawab Leon, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelahnya ia pergi dari apartemen Kania tanpa rasa berdosa sedikit pun. Sialan lo lele. Gue doain lo dijodohin sama cewek yang sadis banget. Bodoh amat. Melihat Leon yang sudah pergi, Kania mengumpat pria itu habis-habisan. Setelahnya wanita itu kembali terdiam. Menatap kosong ke depan. Jika boleh jujur, rasa rindunya pada sang suami benar-benar tidak terbendung lagi. Namun apa boleh buat, ia mana berani pada Luna dan Wilson.